dalam menyayangi, di dalam mengasihi, di dalam saling tolong menolong, itu bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang terasa sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan demam, akan merasakan panas. Oleh karenanya, penderitaan masyarakat Lombok itu juga adalah penderitaan kita. Darah mereka adalah darah kita. Anak-anak mereka yang hilang sama seperti hilangnya anak-anak kita. Harta mereka yang hilang sama seperti hilangnya harta kita. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan, kemudian kita bantu dengan harta kita. Sebab saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta takthuruz zalazil. Apa kata Nabi? Tidak akan terjadi kiamat sebelum banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Jadi gempa bumi merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Sebab kita terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Imam Turmudi, sebagaimana dijelaskan oleh beliau bahwa ketika Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, ketika beliau berempat menaiki gunung yang bernama Gunung Sabir. Kalau riwayat Imam Turmudi, gunung yang beliau naiki adalah Gunung Sabir. Ketika Rasulullah naik ke Gunung Sabir, tiba-tiba batu-batu yang ada di gunung itu jatuh, yakni ada gempa bumi. Kemudian beliau letakkan tangan beliau dan beliau berkata, wahai Sabir, diamlah engkau, belum saatnya bagimu. Di atasmu ada aku, ada Siddiq, dan ada dua orang yang syahid, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina yaitu Umar, dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Adapun riwayat hadis Bukhari Muslim, beliau naik gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Ketika itu gempa bumi di gunung Uhud, beliau letakkan tangan beliau, kemudian beliau berkata, wahai Uhud, diamlah, belum saatnya bagimu. Di atasmu ada aku, ada Siddiq, dan ada dua orang yang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi berkata, sungguh maksiat apa yang telah kalian lakukan, perkara-perkara dosa apa yang telah kalian lakukan, sehingga Allah berikan kepada kita ini gempa bumi. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, tiba-tiba ada gempa bumi, saudara-saudara. Apa kata beliau? Beliau berkata, ma asra'tum, ma ahdastum. Kata beliau, sungguh apa terlalu cepat, ma ahdastum, sungguh cepat apa yang kalian lakukan. Perbuatan dosa apa yang begitu cepat kalian lakukan, sehingga Allah berikan ini bala, Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Wallah lain adat, demi Allah, andaikan terulang lagi, andaikan besok ada gempa bumi lagi, aku gak mau tinggal bersama kalian. Aku akan keluar, aku gak mau tinggal lagi bersama kalian. Lain adat, andaikan terulang lagi, andaikan besok ada gempa bumi lagi, aku gak mau tinggal bersama kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika ditimpa gempa bumi, apa? Beliau kumpulkan semua para gubernur. Beliau berkata, wahai gubernur, perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan kepada kita gempa bumi? Cepat keluarkan harta kalian, sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ka'ab ibn Malik, beliau ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab beliau? Beliau berkata, tidaklah bumi ini berguncang, tidaklah bumi ini bergetar, kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya sehingga bumi takut kepada Allah, makanya dia gemetar, makanya dia bergetar, yakni dia ada gempa bumi karena bumi bergetar saking takutnya kepada Allah atas banyaknya hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Sayyidina Anas ibn Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa pendapatmu tentang gempa bumi? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Apabila tiga perkara telah merajalela, maka Allah berikan kepada mereka gempa bumi. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama yaitu minuman keras. Apabila minuman keras merajalela di mana-mana, orang-orang mabok pagi siang sore malam, narkoba pagi siang sore malam, tidak lagi punya malu kepada Allah, seakan-akan mabok sudah menjadi hal yang biasa. Mabok mereka anggap sebagai perkara yang mubah.
perkara yang dibolehkan. Mereka anggap mabok itu perkara yang dibolehkan. Pagi, siang, sore, malam mabok. Itu minuman keras udah kayak air putih, menjadi konsumsi sehari-hari. Di mana-mana minuman keras merajalela. Yang kedua, zina di mana-mana. Di mana-mana zina. Yang tua zina, yang muda zina, anak-anak sekolahan zina, anak SD ada yang bunting, SMP bunting, SMA melahirkan dalam sekolahnya, saudara-saudara. Banyak anak-anak sekarang zina dianggap perkara-perkara yang biasa. Zina, pacaran sudah lagi bukan hal yang tabu. Zina, pacaran sudah lagi bukan hal-hal yang mereka anggap haram, tetapi zina sudah mereka anggap sebagai perkara yang halal. Sehingga banyak daripada perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Yang ketiga, alat-alat musik yang membuat lalai kepada Allah. Orang pagi, siang, sore, malam dengarkan musik, memainkan musik yang membuat lalai, yang membuat lupa kepada Allah, membuat lalai dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah, membuat lalai dari tanggungan-tanggungan yang harus dia laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga perkara ini, minuman keras, perzinahan, musik yang membuat lupa kepada Allah, telah merajalela di mana-mana, maka Allah berkata, wahai bumi, guncanglah mereka. Sehingga bumi berguncang, yaitu adanya gempa bumi. Kemudian Allah berkata, wahai bumi, apabila mereka berhenti bermaksiat, jangan kau guncang mereka. Oleh karenanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja karena perbuatan dosa-dosa kita, Allah berikan azab dan bencana kepada saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Sebab kalau Allah sudah turunkan azab, kalau Allah sudah turunkan bencana, Allah nggak pandang bulu. Walaupun Lombok negara 1000 masjid, kalau Allah sudah kasih azab, Allah sudah kasih bencana, hamba-hamba yang soleh ikut kena, masjidnya ikut kena, perempuan-perempuan yang soleha, alimah, jadiah, abidah ikut kena, anak-anak kecil, bayi-bayi yang tidak berdosa ikut kena, para syuyuh, orang-orang tua yang kerjaannya ibadah ikut kena. Kalau Allah sudah kasih musibah dan bencana. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mabok, yang zina di kampung kalian, usir. Kenapa? Sebab mereka yang menjadi sebab turun balak dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang di Lombok. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamhum fa inna khairar rahimin. Warzuqhum fa inna khairar raziqin. Wansurhum fa inna khairan nasirin. Wa'allimhum fa inna khairal alimin. Waftah lahum futuhatal arsyiyah wal rahmah wal barakah wal inayah wal hidayah fa innaka khairal fatihin. Wasyarrifhum wa karrimhum برعية سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.